Misal, contoh, di kategori diminta, ketika lu melakukan suatu pekerjaan menggunakan sebuah alat mesin, maka mesinnya harus ada pengecekan rutin. Salah satu caranya misalnya yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mulai K3, dia bikin tuh namanya P2H, pengecekan dan pemeriksaan harian. Harian loh, daily. Ya, bukan lagi bicaranya apa ternyata itu kan sesuatu yang bahaya banget nih. Kita pakai netral terus meluncur, itu kan nyelonong aja. Dan kita pakai rem tangan kan ngandelin ya, rem tangan apalagi kalau salah-salah. Dan sih dengan kejadian ini ya segera terbuka nih. Jadi ketahuan ya, paling enggak masyarakat juga terbuka. Nggak semuanya loh orang yang nyewain bis ini satu berizin. Halo Smart Drivers, balik lagi ke Buckle Up Podcast. Oke, bareng lagi kita bersama Bro Daus ya dari PT Davai Karya Pratama. Nah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol soal kecelakaan bis SMK Lingga Kencana yang terjadi di Subang nih. Ya, sebenarnya kalau kita bicara penyebab mungkin itu udah lagi banyak dibahas ya. Kira-kira. Orang lagi banyak bikin pembahasan lah ya. Iya, dan mungkin masih dibahas sama atau diselidiki sama polisi dan KNKT. Ya, walaupun dugaan sementara remblong. Cuman yang mau kita bahas di sini dari sisi K3 adalah gimana sih masyarakat tuh bisa milih bis ya. Mungkin kan kita juga ada acara keluarga, ada acara kantor yang membutuhkan bis. Nah, belajar dari kejadian ini kita mau lihat nih gitu. Pertama, gimana sih cara milih bis yang aman? Terus kan kadang-kadang orang tuh kalau kita ngelihat ada nih orang nawarin bis yang harganya bisa setengah dari PO yang biasa gitu ya. Katakanlah kita biasanya ada beberapa PO besar yang kita udah kenal lah ya dari zaman dulu, memang bisnya pariwisata semua gitu. Terus harga dia ada yang nawarin setengahnya nih. Nah, kira-kira nih sebenarnya masyarakat tuh cara milihnya gimana sih gitu loh. Dari sisi K3 sebenarnya kalau perusahaan transportasi itu gimana sih? Mungkin bisa cerita nih sama gue mungkin sedikit mengomentari juga kayak orang-orang belakangan terakhir sih ya. Kan sebenarnya kalau masalah remblong ini kan bukan kejadian pertama kali ya. Yang gue bingungnya gini sih, pertama nih kita bicara mengenai akar permasalahan dulu. Kenapa dari semua stakeholder ada tuh nggak mulai berbenah gitu. Pertama nih, mohon maaf nih ya, kan yang namanya semua kendaraan kan harus ada uji kir, uji kelayakan segala macam. Pertanyaannya apakah itu dilakukan masih dengan paradigma lama, tanda kutip lah, gitu kan? Kita paham lah, ya. Terus masih banyak perusahaan-perusahaan yang menurut gue terlalu masih konvensional, hanya sekedar mencari keuntungan dengan prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya. Karena udah banyak nih perusahaan-perusahaan yang udah nggak murni pakai prinsip ekonomi. Maksudnya dia mau untung, tapi gimana caranya supaya kualitasnya tetap terjaga. Sehingga mau nggak mau ada cost juga yang harus dikeluarin untuk kayak maintenance segala macam. Misalnya kayak gini deh, contoh. Kalau di K3 ya, kalau bicara K3 misalnya kalau di bidang oil and gas dan mining, ada beberapa perusahaan penyewaan rental kendaraan. Itu ada yang terkenal lah. Kita tahu grupnya Astra misalnya, kayak gue menyebut merek misalnya kayak Trek. Lu nyewa mobil di Trek sama nyewa mobil di perusahaan rental juga mirip-mirip, pasti orang milihnya Trek. Kalau nggak mikirin harga, ya kan. Tapi kalau begitu mikir, tapi Trek mahal loh. Tapi kan dibalik kemahalan tadi, apa sih yang sebenarnya membedakan antara Trek dengan yang lain? Satu, secara quality kendaraannya orang udah nggak ragu. Kenapa? Trek punyanya Astra. Astra kan perusahaan otomotif. Dia paham betul tuh apa yang seharusnya dilakukan ke sebuah kendaraannya. Nah, karena gue juga pernah sering berbisnis sama Trek, kita paham betul. Nggak berbicara mesin, orang aja drivernya disertifikasi dan di-refresh setiap 2 tahun sekali. Jadi dari segi orangnya dipikirin, ya. Kedua, otomatis bicara ke kendaraannya, itu mengenai perawatan. Itu nggak usah diomongin lagi. Mereka udah garansi terkait dengan kelayakan kendaraan. Terus bicara karena dia perusahaan, pasti ada hal-hal kos-kos lain yang harus dikeluarkan karena di suatu bisnis kan, ya izin lah, kir,
pelayanan, services itu kan semuanya nimbulin harga gitu. Kelihatan jelas kok, nggak usah bicara tech deh, lu nyewa bis Hiba sama bis yang PO lain gitu. Ya bisa ada Hiba, Iya. Bluebird misalnya, Big Bird Iya, ya kalau iya. kalau di grup Bluebird ya. Iya. Nah, bila mana kalau bicara ke aspek K3, gua akan jadi kerujukan adalah track. Kenapa? Karena misal contoh, di K3 diminta ketika lu melakukan suatu pekerjaan menggunakan sebuah alat mesin, maka mesinnya harus ada pengecekan rutin. Salah satu caranya misalnya yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mulai K3, dia bikin tuh namanya P2H, pengecekan dan pemeriksaan harian. Harian loh, daily. Iya, Bukan lagi bicaranya seminggu sekali, daily gitu. Setiap mau pakai dicek. Itu salah satu tahapan prosedural ya, bicara aspek K3. Gimana kita tahu kendalanya layak kalau nggak dicek? Mobil kondisi hari ini sama besok belum tentu sama. Karena pengalaman gue nih, gue pakai mobil nih hari ini aman. Besok akinya soak, gitu kan? Mungkin sama kayak kondisi kecelakaan mobil yang banyak remblong. Mungkin sehari sebelumnya memang nggak ada gejala. Gitu. Mungkin besoknya itu baru muncul dan itu nggak ketahanan. Nah, yang gue denger kan kalau yang di bisnya yang dipakai sama anak-anak SMK Depok itu pada saat di perjalanan katanya si kernetnya atau teknisi gitu udah dikomplain sama sopirnya, katanya ini rem kayaknya kok udah ada. Iya. Kalau dilihat dari pemberitaan di media kan sebenarnya kan si driver ini pengemudinya udah curiga. Dia kalau yang pernah lihat dia ngerasa bahwa remnya agak dalam. Agak dalam. Terus kemudian dia betulin sama mekanik lokal. Pas dibetulin bagus. Tapi mungkin kan kita nggak tahu apa cuma nyetel rem doang. Ya kan sebenarnya kan kalau rem dalam penyebabnya macam-macam ya. Nah itu remnya dibetulin, terus dia jalan lagi kejadian. Tapi kalau tadi ngelihat penjelasan dari Bro Daus tuh sebenarnya kan tadi misalnya salah satu contoh di track. Sebenarnya juga gue rasa juga kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang sudah tersertifikasi atau perusahaan yang terdaftar lah minimal di Departemen Perhubungan itu juga pasti mereka punya sistem manajemen karena itu kan syarat ya. Namanya SMK atau sistem manajemen keselamatan itu kan sebuah syarat kan sebenarnya. Nah, dan itu minimal mereka pasti diterapin. Kenapa? Kalau mikirnya karena kan bis itu nggak murah bro. Iya kan? Minimal untuk satu bis jadi siap jalan nggak cukup 2 miliar tuh bisa. Artinya kan ini padat modal banget kalau mereka misalnya asal-asalan miara itu ya jelas sudah dari sisi armada udah pasti rugi kan sebenarnya gitu. Ya sebenarnya gue ngelihatnya di sisi itu ya, maksudnya bonafiditas suatu perusahaan itu kan dilihatnya dari bagaimana mereka menyediakan kos tambahan untuk menservis ya, menservis pelayanan mereka. Jadi gini, perusahaan rental mobil pasti semuanya tahulah hitungan berbisnisnya. Tapi yang membedakan satu dengan yang lain pasti servis. Servis itu macam-macam. Dari kenyamanan kendaraannya, assurance orang pasti akan berasa pasti akan aman deh gue gitu kan. Yang pasti servis utama perusahaan transportasi lo berangkat selamat nyampe lagi selamat kan pasti kan kayak gitu kan sebenarnya. Ya berarti gini nih kalau gue nih misalnya kalau sekarang kan orang masih banyak pilih ada ojol gitu ya. Nah, gue misalnya kan di bandara nih gue mau pulang, gue nggak mau pakai ojol ya, gue mau pakai yang udah ready tinggal masuk terus jalan, taksi dong. Cuman satu di pikiran gue taksi, itu si burung terbang tuh. Kenapa? Karena udah jaminan mereka pelayanannya nggak mungkin di bawah standar yang harapan gue gitu kan. Maksudnya kenapa sih mereka bisa seperti itu dan mereka proses kan lama. Maksudnya membangun suatu brand image bahwa gue udah pasti akan menjamin lu. Tapi menjamin keselamatan, kenyamanan dan segala macamnya, lu harus bayar lebih. Iya, artinya kan sebenarnya kenapa kalau kan biasanya kan keluar orang gitu tuh. Kalau udah urusannya nyewa apapun ya, mobil, bis. Kalau kenapa sih di perusahaan ini harganya mahal? Ya karena kita udah punya jaminan ya. Jaminan artinya dengan bonafiditas, dengan sertifikasi, dengan segala macam. Karena ini nggak main-main loh. Ya kita ngomongnya nyawa lah ibaratnya. Apalagi kalau ini sebuah kegiatan yang memang udah direncanakan sebelumnya gitu kan. Nah itu kan udah pasti ada harga yang harus dibayar ya, karena kan kalau kita lihat kejadian itu
ya umur bisnya aja udah lewat. Iya. Pariwisata kan maksimal 15 Nah, tahun. itu dia. Maksud gua berarti kan ada hal-hal di luar servis yang dilakukan, ada hal terkait dengan legalitas mereka nggak urus lagi. Iya. Kan Ya jangankan ngurus, kayaknya perusahaannya yang punya siapa ya belum jelas sampai sekarang. Izinnya bodong. Sampai sekarang nggak jelas tuh yang punya bis siapa gitu Iya. sebenarnya gitu. Cuman banyak gue lihat di Instagram, di beberapa media sosial menyayangkan kenapa si sopirnya menjadi tersangka kan. Disayangkan. Maksud gue mungkin supir punya part berkontribusi terhadap kecelakaan itu jadi mungkin ada lah, itu tidak dipungkiri. Tapi sebenarnya kan kalau secara manajerial kenapa itu terjadi, kalau ditarik kepada akar permasalahannya itu juga dari manajemen harusnya. Ya memang kan pastinya kan gini. Ibaratnya kita memposisikan diri jadi si supir lah ya. Ketika kita misalnya di kondisi seperti itu, misalnya memang dia udah tahu nih sebenarnya nih mobil aman apa enggak. Kalau memang drivernya kenal sama mobilnya dan memang dia udah ngecek, dia udah nggak yakin, misalnya nih dia udah, ini mobil nggak aman nih. Tapi di satu sisi kalau perusahaan ya sekarang di kondisi dia, di posisi dia, ini kalau gua ada mobil pengganti nggak buat jemput. Nah ini kan kita aja nggak jelas nih. Ibaratnya sih ya tadi, ini perusahaan bis ini punya siapa, gitu kan, itu aja nggak jelas. Kita nggak tahu. Kalau misalnya kita bicara PO yang terdaftar resmi, mereka pasti punya armada cadangan. Jadi misalnya ada satu trouble, dia bisa kirim bis cadangan untuk ambil, walaupun memang butuh waktu ya. Wah, pasti kliennya kecewa, tapi daripada kejadian yang fatal kan tentunya lebih baik nunggu beberapa jam daripada kejadian hal yang gitu terjadi. Tapi setelah kejadian ini banyak sih beberapa pihak yang mengambil sikap ya, misalnya kalau Kepala Dinas Pendidikan di Jakarta tuh langsung bikin surat edaran melarang studi tour. Menurut gue sih agak berlebihan sih, agak kocak ya, maksudnya studi tournya nggak salah. Ini kan masalahnya sebenarnya ada sebuah tindakan keselamatan yang diabaikan. Nah, dia di posisi diabaikan ya. Kalau kita bicara mau menyalahkan pengawasan juga, yang ini yang beroperasi ini bukan perusahaan terdaftar yang harus diawasi juga. Jadi susah juga ya menyalahkan si pengawas. Kalau si pengawas ngerasa, lah ini perusahaannya nggak terdaftar, kenapa dia ada bisa di jalan? Ya apa mau diberlakukan misalnya semua bis pariwisata, ya bisa aja sih, misalnya bis wisata yang bergerak entah di razianya di jalan, di pintu tol atau di di lokasi wisatanya dicek. Cuma kan si peredaran bis-bis ini, tapi kayaknya orang juga udah tahu kan sebenarnya kalau mau kita mesti curiga ya sebagai warga masyarakat ya. Ketika misalnya kita tahu nih harga pasar sekian, harga pasar katakanlah 2 juta, tiba-tiba ada yang nawarin 750.000. Ini harusnya pertanyaan dulu nih, jangan, wih murah nih, gitu. Jangan gitu. Apalagi kalau udah nyangkut keselamatan kan, kadang-kadang kan kita juga seperti itu kan. Ini ada yang nawarin 750.000 nih, udahlah ambil yang ini aja. Gitu. Itulah maksudnya. Kita nggak tahu sih motivasi dari balik itu semua ya, maksudnya motivasi si pihak sekolah nih memilih si bis ini gitu ya. Kita juga itu gue rasa sih harus dicari faktanya di persidangan nanti ya. Pastinya supaya itu kan spekulasi yang beredar di medsos nih. Ini sekolahnya kenapa nggak ini? Tapi ya pasti kalau misalnya dari kejadian mungkin saat ini baru supirnya. Ya kalau misalnya biasanya kan naik tuh supirnya, kan sekarang udah juga. Ya kemarin kalau kita lihat di media, Dirjen Perhubungan Darat ya, Pak Dirjen udah, ini perusahaannya harus kena nih gitu kan. Jadi harusnya dia bisa naik karena memang ya ibaratnya ini orang udah, atau di perusahaan ini udah, ini aturan udah nggak diturutin. Ketika dia bikin, yang kena yang kasihan kan perusahaan-perusahaan ya pengguna, termasuk juga pengusaha-pengusaha yang emang bisnis transportasi dengan menjalankan prosedur yang benar. Akhirnya apalagi terus tambahan lagi dilarang studi tour ya. Kita bisa bilang kan sebenarnya kalau udah menjelang akhir tahun ini kan banyak perpisahan ini kan memang saatnya ada bis wisata lagi rame ya gitu ibaratnya gitu. Karena itu juga ada multiplier efek kan, ketika nanti bisnis wisata penyewaan bis ini menurun, dan ada juga sisi bisnis yang juga nanti akan berimbas gitu. Nah cuman yang menarik gini sih, kalau nggak salah kemarin malam gue lihat di Instagram, di Depok tidak memberlakukan, kepala dinasnya tidak memoratorium kegiatan studi tour, tetap menjalankan dengan persyaratan menghimbau para pihak sekolah untuk lebih berhati-hati untuk pemilihan
si jasa rental wisatanya. Iya. Baik si travelnya ataupun si kendaraan yang digunakan. Dan yang menarik lagi, gue lupa kemarin gue lihat di Instagram, ada satu sekolah di Depok itu sampai bekerja sama dengan pihak apa yang Dishub-nya. Iya. Jadi dia milih perusahaan rental bisnya nih. Pihak sekolah minta rental bisnya langsung masuk ke apa? Diperiksa Dishub itu dulu loh. lah ya. Diperiksa dulu segala macam supaya ada suatu justifikasi bahwa yang melakukan pemeriksaan secara profesional dari pemerintah dan dikeluarkan bahwa ini layak buat dipakai buat wisata. Dan menurut gue sih ini suatu lesson learn bagus ya. Yang di action langsung sama pihak sekolah, proaktif dia. Iya. Jadi dia minta, oke lu, gue mau nyewa tempat lu, tapi lu periksa dulu ya. Dan gue yakin si travelnya pasti akan ngecas lebih dong. Iya, pasti. Kan pihak sekolah merasa ya nggak apa-apa deh. Yang penting gue ada keyakinan bahwa kendaraan lu memang layak untuk buat dibawa jalan jauh. Iya, Gitu. pastinya kan sekarang juga orang tua jadinya kan banyak yang was-was ya. Artinya ini benar sebenarnya sih kalau kita mau gara-gara kejadian ini juga akhirnya ada aplikasi yang mungkin selama ini sosialisasinya kurang ya, bahwa kita tuh bisa loh ngecek bis yang ada di yang mau kita pakai ini kira-kira sebenarnya kirnya masih berlaku nggak, walaupun di batas itu ya. Artinya kita tahu bahwa mobil ini umurnya berapa karena tahun pembuatannya ketahuan lewat aplikasi apa tuh, ada namanya Mitra Darat tuh. Pernah nyoba kan kemarin sempat jadi rame di Twitter, di apa namanya TikTok gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa periksa. Nah, mungkin dari kejadian ini kalau misalnya dari pihak sekolah tadi mungkin udah mulai proaktif, mungkin dari Dinas Pendidikan udah bisa kerjasama dengan Dinas Perhubungan, paling nggak menjembatani lah, karena kan dari pihak sekolah bisa kontak, kan kontaknya siapa juga mereka kan harus dibuka ya hotline-nya. Atau mungkin dari pihak Dinas Tenaga Kerja, pengawas K3-nya ya, mungkin harus harus bisa bekerja sama dengan pihak Dishub kali ya. Kalau Dishub kan lebih kepada kelayakan kendaraannya doang nih. Nah, sebenarnya ada hal-hal K3 yang bisa dia lebih terterapkan lah. Menarik nih, karena selama ini pembahasannya ada di kepolisian, Dishub, Dinas Pendidikan. Nih tadi kalau satu lagi nih, nggak pernah kan ketenaga kerjaan. Maksudnya kan kalau bicara ketenaga kerja, pertama dari mulai teknisinya harus memang yang betul-betul qualified, memang bisa menangani mekanisasi dari sebuah bis. Minimal bekerja sama dengan bengkel yang benar lah ya, certified. Nah itu maksudnya. Kan maksud gua nggak banyak juga perusahaan-perusahaan rental mobil yang punya dedicated bengkel sendiri gitu. Nggak mengandalkan bengkel pinggir jalan. Ya mohon maaf ya, bukannya gua meremehkan bengkel pinggir jalan, cuma kan bicaranya mengenai standarisasi dalam pengolahan penservisan sebuah kendaraan. Nggak banyak juga loh, nggak sedikit juga lah, banyak orang yang kecele di pinggir jalan ternyata diketok. Kualitasnya sebenarnya nggak seberapa gitu ya. Atau spare parts-nya ternyata palsu ya. Cuman minimal gini sih menurut gua, kayaknya kalau bahasa Dishub udah harus berbenah, kayaknya udah dari kemarin-kemarin ya. Dari kasus hari mungkin udah banyak tuh. Dishub diarahkan untuk segera berbenah ya. Sebenarnya nggak cuma Dishub doang sih, semua stakeholder juga harus berbenah ya. Ya termasuk masyarakat sih sebenarnya. Termasuk artinya kalau kita dapat barang ibaratnya, maksudnya kan kalau ibaratnya jasa ini kan kita dapat sesuatu, misalnya mau piknik sekolah, acara kantor, ya kita coba proaktif lah. Dan itu bisa dilakukan dengan minimal buka itu aplikasi Mitra Darat untuk cek, terus ini bis sudah masih layak atau enggak gitu. Artinya kan di situ kirnya ketahuan, kirnya masih berlaku atau enggak. Di luar itu juga pastinya kan kalau misalnya kita ngomong kecelakaan bis, kalau kita lihat kan sebenarnya yang lebih ramai kan yang paling banyak malah justru bis pariwisata ya, dibanding dengan bis umum akap pada umumnya ya. Beberapa kecelakaan yang gede-gede nih terjadinya justru bis pariwisata. Apa mungkin karena bis akap ini kan dia rutin nih geraknya, artinya pengawasan juga lebih terawasi lah sama Dinas Perhubungan masing-masing dibanding dengan pariwisata yang kadang-kadang itu tadi yang kalau kejadian kan mobilnya plat AD tapi perusahaannya di mana gitu kan. Itu artinya udah pindah kepemilikan sekian kali gitu. Malah
kalau lihat di Twitter tuh ada yang bilang, nih jangan-jangan bisnya sebenarnya properti bengkel nih. Iya, properti bengkel yang siapa aja bisa pakai, asal siapin supir sama uang bensin. Dia sewa. Itu kan lebih ngeri lagi tuh, gitu kan. Makanya. Soalnya gue juga nggak tahu persis ya. Sebenarnya ada nggak sih di aturan bisnis transportasi bahwa ada aturan umur kendaraan ya? Ada. Itu ada nggak sih berapa tahun? Kalau yang tua gitu? itu aturannya itu adalah kalau bis pariwisata itu maksimal 15 tahun. Maksimal 15 tahun. Kalau artinya kan akap itu ada lagi antar kota antar provinsi ya, terus kemudian antar kota dalam provinsi itu maksimal 25 tahun. Artinya bis yang bahkan yang di dalam provinsi ya itu bahkan cuma boleh 25 tahun. Setelah itu udah nggak boleh dipakai bis. Makanya kan kalau kita lihat PO-PO yang besar nih, bisnya itu yang udah tua-tua, kadang-kadang kita lihat tapi buat ngangkut barang nih. Misalnya kayak PO-PO gede lah. Kita suka lihat tuh di tol. Jadi paket. Lewat, jadi buat paket. Mereka punya bisnis paket sendiri. Karena memang udah nggak boleh buat orang gitu. Artinya. Dan itu masih diperbolehkan ya? Mungkin harusnya kalau mereka masih boleh pakai harusnya diperbolehkan ya. Dan daftarnya mobil barang ya. Iya, karena bahasanya bukan lagi mengangkut kendaraan orang ya. Jadi artinya kan kalau dia sebagai angkutan penumpang, pariwisata itu maksimal 15 tahun. Kalau AKDP yang paling lama itu sampai 25 tahun. Nah, maksudku gini, gue rasa memang ketidaktahuan banyak masyarakat pada umumnya atau pihak sekolah nih sekarang-sekarang. Iya. Bahwa sebenarnya ada aturan itu. Maksudnya kan kalau dari mulai awal dia memilih travel nih, Pak, umur kendaraannya berapa tahun? Bisa tanya dulu dong. Itu kan kelihatan dari STNK. Ya di Mitra Darat itu juga bisa kelihatan ya. Cuma kan apa semua pihak sekolah sekarang tahu tuh masalah Mitra Darat, gitu kan? Artinya kayaknya bisa dilakukan misalnya dari Dinas Pendidikan sama Dinas Perhubungan merumuskan satu panduan lah. Oke, kalau mau studi tour, kalau mau sewa kendaraan, ini panduannya gini, ngeceknya di sini. Ya. Kan kita nggak mungkin lah bapak-bapak ibu guru suruh ngolong ngecek rem, jangan. Ya orang kan mungkin nggak bisa juga gitu loh. Atau mungkin misalnya gini, ya kita nggak tahu kalau daerah ya. Misalnya beberapa kota besar ya, Jabodetabek, mengeluarkan ini loh list perusahaan travel yang sudah lolos inspeksi misalnya gitu kan. Ya atau ya list perusahaan travel yang terdaftar di Dishub. Iya, itu kan bisa menjadi salah satu panduan ya. Makanya artinya di situ itu. Dan itu bisa sebenarnya kan dengan banyak aplikasi apa segala macam. Ya kita bisa dipermudah lah dengan itu gitu. Artinya kalau semua pihak ya kita pastinya dengan kejadian ini kan kita maunya ada perbaikan kan. Perbaikan bukan cuma dari sisi pemerintah, termasuk juga kita lebih semua stakeholder sih sebenarnya. Lebih kritis lah ketika kita. Ya buktinya itu yang tadi gue bilang. Gue lihat di Instagram ada sekolah di Depok tuh yang udah punya rencana study tour yang nggak mungkin digagalkan, akhirnya menambahkan suatu SOP baru. Dia ngecek ke travelnya sampai dia minta harus ada bukti ini udah dilakukan pengecekan sama Dishub, sudah lolos. Maksudnya kan ini suatu hal yang bagus ya. Pihak sekolah sudah mulai aware. Nah, takutnya ini kebiasaan orang kita nih angkat-angkat ayam. Lagi angkat nih, wah begini nih. Begitu sudah lama hilang, lupa, udah orang lupa lagi. Nunggu kejadian lagi baru rame lagi gitu kan. Karena kita tuh selalu di hal-hal kayak gini, durability kita berkaitan dengan konsistensi itu lemah gitu. Iya. Hampir ya kan masalah kayak rem blong ini kan udah sering banget tuh. Iya, padahal kalau rem blong itu kan nggak mungkin langsung terjadi. Dia ada proses. Kenapa sih rem blong itu ya kalau bis ya mungkin dari sisi kompresornya nggak berfungsi atau apa, dan itu ada proses, dan itu sebenarnya kalau tadi kita lihat dia udah mulai kerasa remnya dalam, ya ini udah kecurigaan nih dia turun apa enggak. Dan cuman masalahnya kan begitu dicek sama mekanik ini mungkin ngerti bongkarnya, tapi kan kayak berapa lama sih pengujian si rem ini nggak boleh turun nih. Nah itu kan ini juga kan dia udah nggak bisa masuk gigi, karena kan gigi juga dibantu sama kompresor. Nah, tapi yang menarik gini nih, gue beberapa kali yang kemarin rame tuh yang pas suasana balik kampung. Tahu nggak yang tanyakan yang udah disiapin tumpukan karung tuh sama masyarakat, karena di situ ada rem blong sih. Itu kan memang selalu. Ini yang dibikin memang permanen dibikin pemerintah apa swadaya nih? Swadaya masyarakat sih kalau menurut gua. Karena kalau pemerintah nggak mungkin kayak begitu. Maksudnya daerah mana? Gue lupa tuh. Gue lihat yang disakap tuh yang motor. Iya. Ada. Emang udah siap dia buat nabrak. Jadi tumpukan karung isinya gabah. Itu yang gue lihat di Instagram itu
yang divideokan tuh 2 motor. Jadi begitu pas rem ngeblong, dia udah tahu nih pasti akan nabrak. Cuman akhirnya terbantu karena masyarakat setempat udah tahu kejadian berulang-ulang. Dan dia bikin tuh tumpukan karung pakai gabah. Dan maksud gue gini, gue berpikir gini, kok lebih reaktif masyarakatnya ya dibanding pemerintah setempat yang sebenarnya harusnya bisa lebih effort menurut gue gitu. Tapi menariknya begini, kenapa itu sering terjadi? Dan kalau gue lihat rem blong si motor ini bukan sesuatu yang memang dirasakan dulu. Gue pernah ngalamin soalnya gini, waktu gue ke suatu tempat air terjun di Depok tuh, memang kondisinya tuh turun terus tajam. Jadi gue sering rem pakai matic. Lo tau sendiri kan? Gue tiba-tiba ngelos. Karena kan panas tuh, rem panas, ngelos gitu kan. Terus gue belok dong. Terus masakan datang, kenapa Pak? Ngelos Bu, oh iya disiram aja Pak, disebreknya bener gue siram baru bisa gigit lagi. Ternyata banyak orang kejadian kecelakaan gara-gara sering rem ngelos. Ya untung disebreknya nggak bengkok Pak. Untung nggak bengkok, langsung gue siram. Ya karena kan emang harusnya nggak boleh. Ya besi panas main siram aja. Ya memang itu artinya knowledge ya. Wah, ini kejadian masih kuliah ya? Waktu belum belajar kajian. Belum belajar. Nah, ya memang balik lagi kan sebenarnya pengetahuan ya. Ya di kita kan belajarnya itu dari mulut ke mulut. Karena sempat juga ada setelah rame kan nggak lama setelah kejadian bis ini, rem blongnya kejadian lagi tapi Fortuner belum lama lagi. Itu di media sosial ada yang komen, makanya kalau di turunan itu kalau matic di N aja, jadi kita ngerem setengah karena kalau di dia pasti ngelocor. Iya, itu lebih ngeri lagi gitu kan. Kan kalau ini kan masih ada engine. Karena kan belajarnya ternyata itu kan sesuatu yang bahaya banget nih, kita pakai netral terus meluncur itu kan nyelonong aja. Dan kita pakai rem tangan kan ngandelin ya, rem tangan apalagi kalau salah ban yang ngunci melintir mobil guling malah kan gitu. Nah, kalau dia bisa set pelan-pelan satu-satu gitu oke lah ya. Cuman skillnya kan harus tenang banget, skillnya juga harus oke dan ini kalau disuruh netral terus ngeluncur ngandelin rem ya itu tadi kejadian bisa ngelos kayak gitu kan. Padahal kan kalau kita ngomong mobil matic sekalipun ada cara manual untuk mindahin dia ke gigi yang lebih rendah kan sebenarnya. Engine brake buat dapetin engine brake. Nah, itu kan kayak tadi kalau motor matic misalnya ya memang kelemahannya ya itu dia nggak bisa dibilang kalau kecepatannya dari nol rendah banget gelinding hilang tuh engine brake-nya sama sekali. Artinya wah ini turunan panjang berarti nggak bisa langsung harus waspada, berhenti dulu karena remnya bisa panas gitu kan. Karena kalau motor matic kan memang pada dasarnya nggak didesain untuk tempat-tempat yang naik turun seperti itu gitu. Tapi emang kalau gue pribadi sih berharap kasus kayak gini tuh nggak terjadi lagi ya. Maksudnya sering banget kecelakaan bis pariwisata atau bis muatan rem blong gitu kan. Jadi permasalahannya adalah ini kan sebenarnya kalau kita nyari akar permasalahannya kan kita udah paham lah akar masalahnya. Jadi maksudnya gimana nih pemecahannya, solusinya gitu yang sifatnya solutif tapi jangka panjang gitu loh. Mulai satu attitude si para pengguna kendaraannya harus dibenerin nih, gitu kan. Makanya kita di DAVA itu lagi ngegodok bagaimana membuat satu program defensive driving atau safety driving yang nanti lebih kepada menghajar itu ke attitude dan behavior. Karena preventif ya? Iya. Preventif. Karena kalau bicara teknikal semua orang yang bawa kendaraan pasti udah paham lah standarnya. Tapi kalau bicara attitude behavior belum tentu. Karena kalau bicara attitude behavior kadang-kadang nggak linear tuh sama pendidikan. Karena orang pendidikan tinggi katanya attitude-nya tinggi, nggak juga kan. Banyak kasus di jalan orang emosi kan, ngeluarin pistol lah apa segala macam gitu kan. Ya atau tadi turunan malah di loss di end gitu jadi kan kayak gitu-gitu kan nggak belum tentu orang yang secara tingkat pendidikan formalnya tinggi itu memahami itu berbahaya dan gitu. Kebanyakan juga yang memahami itu dari common sense ya dari obrolan yang belum tentu benar gitu kan. Jadi emang perlu sih terutama preventif karena kan sebenarnya kalau kita ngomong rem blong itu sering nih kalau misalnya kita lagi pelatihan dia safety driving atau defensive driving, Pak gimana caranya kalau rem blong? Ya. Pertanyaannya
ngobatinnya gimana gitu kan, ibaratnya ini gimana caranya nih buat Kalau ngobatin terjadi kayak ini gitu, kalau udah kejadian heeh. gitu. Ya itu tadi tekniknya ada, cuman kan syaratnya tenang, dia bisa mikir jernih, ya dari sisi si drivernya, dia tenang nggak panik, ya kan orang bisa aja begitu nginjek melos di kepalanya ada macam-macam nih, buyar semua lupa. Dan satu lagi yang paling penting, situasi lalu lintasnya memungkinkan nggak? Iya. Artinya walaupun ada teknik yang bisa dilakukan, yang itu pun tingkat keberhasilannya belum tentu 100% gitu ya. Tapi kalau misalnya jalanannya rame mau ngapain? Iya. Artinya kita mau buang, misalnya buang aja ke pinggir. Ya kalau pinggirnya bisa kita ngebuang. Kalau jurang atau lebih parah kalau pasar, misalnya banyak orang, artinya kan lebih besar lagi. Sebenarnya kan tindakannya kan preventif. Tapi kan kadang-kadang di kita nih yang namanya preventif nggak kurang seksi lah ya. Sebenarnya ya itu gue juga sering tuh dapat pertanyaan, Pak, kenapa kita nggak diajarin emergency brake? Gue bilang, oke. Konsepnya defensive driving itu kan lu defense gitu kan. Ya, jangan sampai terjadi emergency brake gitu kan. Artinya sebenarnya kalau gimana cara pencegahannya? Kalau bisa pertanyaan itu dibalik mundur, gimana caranya jangan sampai gunakan emergency brake gitu kan. Artinya kalau lu melakukan emergency brake berarti kan lu melakukan kesalahan. Misalnya lu terlalu overspeeding, lu nggak jaga jarak aman. Kan kalau misalnya lu tetap jaga jarak aman, lu nggak overspeed, ketika di sana berhenti mendadak, lu ada waktu untuk melakukan perlambatan kan. Iya. Jadi lu nggak perlu menggunakan emergency brake. Gue kadang suka mengkritik. Gue paham sih bahwa mereka merasa gue akan takutnya kalau gue ngalamin ini gue nggak ngerti cara melakukannya, melakukan emergency brake. Nah, sedangkan sebenarnya kalau di defensive driving kita tuh jarang banget yang namanya mengajarkan skill ini karena emang ranahnya preventif. Kita ngajarin gimana caranya jangan sampai gunain teknik emergency brake sebenarnya. Jarak ya kan, bisa overspeed. Makanya gue selalu bilangnya kayak gitu, Pak. Dan yang paling dasar ngecek mobil. Iya, previous. Dan wah ini ya kadang-kadang di kita kalau bercandaannya driver nih, udah lapor, kau pakai aja dulu. Nah itu kan yang bahaya kan. Masih bisa jalan kok. Ya, iya masih jalan. Nanti bisa berhenti nggak? Itu kan yang harus kita jadi pertanyaan kan. Nah itu artinya kan kalau kita bicara pelajaran dan perbaikan ke depan ya dari pemerintah pastilah. Apalagi sekarang kayaknya juga udah mulai jadi lebih ketat nih. Kayaknya belakangan berhasil dari pihak penyelenggara ya mungkin kalau kasusnya ini sekolah, tapi kan bisa aja kantor. Iya. Karena ada beberapa perusahaan yang misalnya dia menyewa bis dari operator ya, katakanlah kayak Bluebird atau Hiba atau Whitehorse atau macam-macam lah kan perusahaan itu banyak. Nah itu mereka ngirim orang ketiganya tuh. Ini unit yang mau kita pakai yang mana? Oke, kita inspek dulu. Gitu. Nomornya sekian. Besok yang datang juga harus nomor itu. Jadi biasa online list begitu tuh. Iya. Karena kan ya cuman kan masalahnya orang biasa bilang gitu. Iya lah, oil and gas duitnya banyak gitu kan. Tapi kan minimal kalau kita bicara preventif ya mungkin nggak sampai, ya kita juga nggak sampai mikir Pak gurunya bisa harus datang. Pak guru dan Bu guru nih mau studi tour atau misalnya mau harus ngecek dulu seminggu sebelumnya, mastiin unit yang dipakai ya. Mungkin kalau seperti itu udah level yang berbeda ya. Tapi kan paling nggak begitu unitnya datang, ya dari awal pemilihan perusahaan kita nyewa di mana, ya kan. Terus kemudian begitu unitnya datang, kita juga preventif untuk ngecek juga nih bener nggak. Karena kan misalnya bis yang datang terus kita lihat wah gearnya udah mati nih, ya dari awal udah mendingan ya suruh ganti gitu, minta harus berani gitu loh. Ya memang perjalanan kita jadi terhambat ya, berarti kan dari awal kita harus milih perusahaan tempat kita menyewa yang bisa dipertanggungjawabkan lah ya, yang pasti udah yang lebih bonafit gitu. Nah terus kemudian juga kalau satu lagi, kalau misalnya di jalan ada trouble dan ya kita harus lebih kritis ya ke drivernya. Pak ini nggak apa-apa, yakin apa segala macam, jangan sampai ya dianya yang nyawa anggota kita ya, mungkin kalau dalam ini misalnya kita bawa sekolah ya siswa-siswa atau kalau keluarga kita sama mobil, nyawa kita dipertaruhkan karena supirnya nggak berani atau drivernya nih nggak berani untuk stop, ambil reaction ya. Karena kan
kayak misalnya ini masalah wah nih remnya ngelos nih apa segala macam. Kadang-kadang kan daripada dikomplain nih gitu. Atau yang lebih ngeri lagi, ini kalau misalnya datengin bis pengganti, gue harus bayar nih, ya kan? Karena memang ya tadi kasusnya misalnya PO-nya kurang bagus ya, atau malah emang nggak jelas gitu Iya, kan. iya. Itu Tapi kan, gue pernah kok istilahnya pernah tahu ada beberapa perusahaan rental itu yang memang karena tingkat servis asuransi tinggi, mereka kirim tuh unit ganti gitu iya, iya, iya. daripada sesuatu hal Bahkan kalau beberapa perusahaan yang punya cabang di beberapa kota, mereka bisa bisa ngirim dari cabang dikirim, terdekat iya. kan. Karena kan kalau bila terjadi sesuatu kan jelek nama mereka juga gitu, tapi kalau Ya, sampai kecelakaan kayak gini nih, gitu kan. iya, iya, Eee, iya. ya akhirnya kan orang menjadi paranoid nih ketika menggunakan jasa travel yang nggak punya nama lah ibaratnya gitu ya. Itu jangan-jangan kayak kasus, yang kemarin gitu kan kejadiannya. Iya, tapi kan Jadi sebenarnya akhirnya ada efek bagus sih. Jadi efek bagusnya adalah masyarakat jadi lebih lebih waspada ya ya ini juga terhadap mungkin penggunaan peringatan ya, bukan heeh, peringatan ya. Ini mungkin pelajaran juga buat orang-orang yang mau terjun ke bisnis bisnis, terutama transportasi ya. Kalau kita transportasi. bicara jalan raya kan, orang kadang-kadang lebih takut naik pesawat daripada naik mobil, Bis, naik bis ya. gitu kan. Padahal kalau secara statistik ya Angka kecelakaan pesawat lebih lebih sedikit. lebih mungkin kita mengalami fatality ketika kita dari perjalanan dari rumah ke bandara daripada di pesawatnya. Ini kalau kita ngomong statistik kan Iya, kayak gitu kan. benar benar. Karena kan kalau kenapa di apa udara bisa seperti itu? Ya karena kan memang Ketat. ketat banget gitu kan. Sementara kalau di jalan raya kan ya pasti lebih longgar lah Iya, ya. Nah, iya. seperti itu. Nah, mudah-mudahan sih dengan kejadian ini ya segera segera terbuka nih. Iya. Jadi ketahuan ya paling enggak masyarakat juga terbuka. Nggak semuanya loh orang yang nyewain bis ini satu eh, berizin, ya kan? Jadi paling enggak kita juga harus kritis kan melihat itu. Kemudian eh, yang nggak berizin ini jangan-jangan mobilnya nggak layak. Nah, ini kan mobil yang harusnya AKDP kan kalau kalau dilihat izinnya Iya, 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 antar iya. kota dalam provinsi Iya, tuh. iya. Yang tadi boleh 25 tahun memang. Tapi dipakai buat pariwisata karena apalagi terus bodinya udah dirubah. Nah, ini juga case yang lebih ini lagi kan. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan semua pihak belajar lah ya. Ya, ya mudah-mudahan sih nggak ada lagi kasus kayak gini ya, masyarakat jadi lebih aware terhadap sesuatu yang mungkin harusnya diterapkan dari awal ya. Ya kalau gue pribadi sih, selalu harus bisa menarik hal positif dari satu kejadian musibah. Jadi hal positifnya adalah masyarakat menjadi lebih aware terhadap pemilihan jenis, travel, yang menyewakan transportasi sekaligus, supaya lebih waspada lagi terkait dengan kelayakan kendaraan yang mereka tawarin gitu kan. Lebih baik kita membayar lebih tinggi sedikit secara harga, tetapi kita punya jaminan terkait dengan keselamatan. Tadi kalau bicaranya masalah, bisnis transportasi ya itu izin segala macam dan gue rasa semua orang udah harus aware kepada K3 nih. Jadi tambahkan lagi aspek K3 dalam berbisnis tadi. Misalnya memastikan memang orang ini paham bagaimana melakukan pengecekan. Kan itu bicaranya metodenya ya. K3 di dalam bisnis transportasi metodenya apa sih? Misalnya pengecekan harian, terus maintenance bulanan gitu kan. Kan kalau bicara maintenance itu kan pasti ada jatuh tempo penggunaan mesin kan. Nggak mesti nunggu rusak baru di-maintenance, sama juga maintenance kan sifatnya kan perawatan. Kalau udah rusak itu namanya servis, itu kan mengganti kan. Nunggu rusak. Kalau maintenance kan enggak gitu. Ini hal-hal yang harusnya udah menjadi budaya di masyarakat kita pada umumnya. Jangan sampai hal kayak gini tuh terjadi lagi sih. Gitu. Ya, ya artinya ya tadi kalau kita bicara harga, ya apalagi kalau kita udah ngomongnya pariwisata ya. Pariwisata tuh kan sesuatu kita mau senang-senang. Ya jangan sampai gara-gara ngirit masalah uang tadi, ya kita milih yang ya nggak salah sih milih yang lebih murah, tapi paling nggak yang kita pilih itu adalah yang bisa memberikan minimal kita aman lah pakai itu ya gitu. Keamanan Dan kenyamanan. Ya pastinya ya kita mau senang-senang lah. Jangan sampai ya ada trouble di jalan dan segala macam. Dan ya tadi memang pasti ada harga yang harus dibayar. Iya, Gitu. Karena yang namanya bikin
manajemen perawatan, ya pasti akan lebih mahal kan, pasti ada biayanya dibanding dengan yang mobil yang rawatnya asal-asalan. Ya cuma resikonya ya mungkin kalau lagi hoki, ya udah mogok tuh masih hoki lah hitungannya. Kalau yang hilang remnya, ya kan? Kalau mogok kan ya udah berhenti minggir. Orang kan kadang-kadang gitu kan. Ya kalau di darat, kalau mesinnya kenapa-napa, paling minggir, udah paling kita jadi lama. Iya kalau mesin ya kan. Kalau rem kan masalahnya kan kadang-kadang nggak tahu tiba-tiba terjadi gitu kan. Iya. Tapi ada yang menarik lagi yang perlu kita cermatin tadi terkait dengan apa namanya ke K3 ya. Kan kalau kita belajar di Defensive Driving bahwa kalau orang tuh boleh nyetir secara terus-menerus itu 2 jam, istirahat 15 menit, ya intervalnya, atau mungkin terus-menerus 4 jam tapi istirahatnya 30 menit gitu. Ya. Gue rasa nggak banyak juga loh perusahaan jasa transportasi ini yang sudah menerapkan perihal ini. Sebenarnya kalau kita bicara aturan sih udah ada sebenarnya ya. Udah ada, aturannya udah ada. Artinya ya makanya kan kalau kita mau bicara tadi, kenapa harganya beda? Ya bisa jadi kan dia lebih murah, supirnya sendirian, yang naik doang. Ya kan, sementara yang satu dia siapin dua atau tiga. Gue pernah naik bis. Iya, bisa tiga. Gitu. Kalau misalnya ini turnya katakanlah dari Jakarta, Jawa Barat ya, misalnya ke Bali, ya kan dia langsung berapa jam tuh, kan? Planningnya dia harus mau langsung. Berhenti. Apalagi begitu nyampe kan juga yang tidur anak-anak, si supirnya bisa jadi harus nganter lagi ke tempat wisata gitu loh segala macam. Nah, artinya kan kalau seperti itu, kenapa jadi pasti jadi lebih mahal dibandingkan ada juga yang supirnya Jakarta Bali nggak gantian, dia tidur di ferry doang gitu kan, yang cuma beberapa menit gitu kan. Nah, artinya itu kan riskan ya jadi riskan gitu ya. Artinya kalau secara aturan memang harus ada kan. Kalau kita ngomongin akap yang Jakarta ke Jawa Tengah atau Jawa Timur itu kan juga ada backup sopir, pasti berdua sih biasanya. Ya, kalau kita naik perusahaan-perusahaan yang terkenal gede-gede itu biasanya udah pasti lebih berdua. Apalagi kalau Sumatera bisa 3 mungkin ya. Iya. Karena gue pernah waktu ke Jawa Timur aja tuh sopirnya 3. Cuman gue nggak pernah menghitung sih, maksudnya mereka menghitung nggak ya interval yang diterapkan secara K3-nya gitu kan. Sebenarnya gampang sih ngitungnya. Kita istirahatnya di mana titiknya? Iya. Biasanya disitulah langsung ada pergantian. Mereka juga katanya kerjasama sama restoran yang tempat mereka berhenti. Karena memang biasanya dari perusahaan, kalau kita ngomongnya, ini bukan pariwisata ya, kita ngomongnya perusahaan yang antar kota antar provinsi ya, PO itu udah ada ini tuh meeting pointnya atau tempat titik berhentinya itu biasanya kita hitung-hitung kurang lebih 4 jam. Ya, apalagi sekarang udah pakai tol Trans Jawa ya. Dari Jakarta biasanya sampai biasanya makan kilometer berapa rest area. Kalau apa nih, karena lumayan sering naik bis zaman dulu. Kalau misalnya kita mau ke Solo gitu misalnya, pasti berhenti pertama di daerah Palimanan ya, Pantura lah gitu. Habis itu berhenti lagi di daerah Gringsing. Itu kan kurang lebih sekitar hitung-hitungannya ya 4 sampai 5 jam terlalu jauh. Artinya mereka gantian tuh biasanya supirnya gitu. Bahkan kalau zaman dulu waktu tolnya cuma sampai Cikampek, sebelum masuk tol itu pasti ada checkpoint. Ngecek kan berapa penumpang nih gitu. Sebenarnya di luar itu juga membantu keselamatan karena ada istirahatnya. Minimal dia sebelum masuk tol berhenti dulu. Itu kan udah menjelang finish tuh. Dan pasti dini hari kan. Kalau mau masuk Jakarta biasanya jam-jam 3 gitu, jam 2. Nah, itu yang justru jadi rawan gitu kan. Makanya perusahaan-perusahaan bis biasanya berhenti sebelum masuk tol Cikampek. Minimal dia ada checkpoint, apakah dia ganti supir atau bisa minimal drivernya cek dulu. Mobil atau ada penyegaran di situ ya. Cuma 10-15 menit ya, habis itu baru jalan lagi gitu. Itu biasanya kayak gitu. Artinya kalau yang reguler biasanya kan kita jarang juga kan dengan bis reguler kejadian. Orang mikirnya mungkin salah satunya ya yang orang bis reguler kan udah ibaratnya lubangnya di mana mereka udah tahu. Gitu. Kalau pariwisata kan lewatnya belum tentu seminggu sekali mereka lewat situ. Itu mungkin juga satu faktor. Tapi ada faktor lain. Kalau bis antar kota antar provinsi atau dalam provinsi kan ngider tiap hari tuh. Ini kelihatan juga sama di sub dan kelihatan kalau mereka kirnya masalah pasti langsung ketahuan gitu. Beda bis pariwisata yang seringan di kandang, jalannya mungkin weekend atau pas musim rame dan kalau lagi liburan kan jarang orang razia pariwisata. Iya betul. Artinya ya mudah-mudahan ke depan
penegakan nih, pertama soal bis-bis pariwisata yang mungkin agak kurang terawasi bisa lebih Ya, dan izin-izinnya ditingkatin, yang nggak jelas ya, udah mulai bisa diketatin lah. diketatin, terus masyarakat juga belajar kayaknya harus lebih aware nih soal Mhm. ini, jangan cuma asal murah ya, gitu ya. Termasuk ya kalau biro pariwisata atau orang-orang yang IO-nya lah ya, Iya, iya, bisa iya. lebih menawarkan itu, jangan cuma menawarkan harga yang murah ya, tapi mempertaruhkan penumpang ya, karena kan Iya, keselamatan. apalagi kalau biro perjalanan kan, kalau misalnya ada masalah kan mereka juga yang namanya Udah jelek. gitu nggak ada asuransinya lagi. Asuransinya Nah, paling asuransi jasa harja. asuransi tapi kan sekarang kita bicara gini, kalau misalnya tadi perusahaan atau PO-nya terdaftar, itu kan pasti ada, begitu dia masukin jalan dia kan ada bayar. Kalau perusahaan terdaftar kan pasti bayar Ya, jasa ada raja. retribusi. Ini kalau perusahaannya aja nggak terdaftar, mobilnya aja nggak kir gitu. Jangan-jangan kan ya bisa jadi dia nggak bayar jasa raja kan. Bisa jadi nih. Mungkin kalau sekarang masih pemerintah masih oke ngasih gitu. Tapi Kebijakan kan lah ya. kebijakan. Tapi kalau misalnya aturan sebenarnya kan nggak dapet kan. Iya, iya. Artinya kita sebagai penumpang ya kita tetap bayar gitu. Tapi jangan sampai kitanya yang apa namanya terjebak. Ya bukan terjebak ya, salah, terpikat harga murah. Tapi malah ada hal Ya, yang akhirnya kita mempertaruhkan keselamatan diri kita Tuh, sendiri. setuju gua. Oke, pemirsa, seru banget nih ya obrolannya soal keselamatan jalan raya. Emang kalau misalnya kita bicara keselamatan ya, memang ini menyangkut apalagi kalau bicara jalan raya. Karena siapa sih orang yang nggak pakai jalan raya? Ya mungkin kalau tinggalnya di tengah laut atau di daerah yang sangat terpencil sekalipun, sekarang ya pasti akan bersentuhan dengan jalan raya, dan ini perlu jadi concern kita semua ya, semuanya, termasuk dari pemerintah, terus kemudian perusahaan, dan juga masyarakat ya. Minimal kita harus lebih kritis ketika kita misalnya menyewa kendaraan, ya nggak cuma bis, termasuk kendaraan-kendaraan lain. Oke, semoga bermanfaat buat semuanya dan menjadikan jalan raya menjadi tempat yang lebih aman untuk kita semua. Stay smart on the road.